Amin. Amin. Shalom semuanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Selamat malam. Malam semuanya. Senang bisa menyapa kalian di tempat ini. Saya kangen sekali dengan selatan. Dan saya dengar hari ini kalian mungkin kisaran angka CG-nya atau ibadahnya di sekitar 600-an orang. Puji Tuhan, terus bertumbuh ya. Dan mungkin beberapa kalian di antara kalian tuh nggak tahu, saya kenalkan dulu. Kebanyakan orang panggil saya Aan, Ko Aan boleh, Pastor Aan boleh, mau panggil uncle juga nggak apa-apa ya. Udah tua soalnya, tapi nggak setua itu kok. Saya dan istri juga, keluarga saya juga akhirnya pindah untuk melayani di KMS Samarinda di Kalimantan Timur. 6 atau 7 tahun yang lalu kami pindah. Dan akhirnya kami menetapkan hati bahwa setiap ladang yang Tuhan taruh di hati kami itu adalah tempat terbaik untuk kami kerjakan. Karena seseorang mengikuti Yesus itu kayak Yesus. Nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, jadi bersiaplah sebab di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan itu akan ada banyak surprise-surprise-nya Tuhan. Tapi ingat, surprise-nya Tuhan itu indah. Kadang-kadang bisa jadi nggak sesuai dengan apa yang kita mau loh. Tapi ujungnya kita tahu bahwa itu jauh lebih baik dari rencana kita. Oke? Nah, ibadah yang tadi saya menjelaskan di TIN, AUG TIN itu adalah tentang bedanya Kristen konsumen dengan anak di dalam sebuah rumah itu kayak apa. Malam ini saya lanjutkan dengan satu penjelasan, saya tutup dengan satu poin tadi di ibadah TIN tentang menjadi penolong yang baik dalam sebuah visi atau rumah Tuhan itu seperti apa. Nah, saya lanjutkan di ibadah Youth. Apa alasan kita menjadi orang yang bisa menjadi penolong yang baik dalam visi Tuhan, menjadi penolong yang baik di dalam rumah? Apa yang menjadi alasan? Kenapa ada orang itu yang berakhir dengan perintah, tapi ada orang juga yang tanpa dikasih tahu, tanpa diperintahkan, dia itu mau melakukan. Apa bedanya? Satu ini, saya kasih judul, Aku Melihat Tuhan. Pada waktu kita tuh berjumpa dengan Tuhan, gak bisa dipungkiri bahwa ada sesuatu yang terjadi. Ada transformasi kehidupan. So when you encounter God, pada waktu kita berjumpa, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, something happen. Melebihi mungkin ekspektasi kita, tiba-tiba hati ini berubah, pikiran tuh berubah. Kok aku sendiri gak mengenali diriku ya, aku dulu gak kayak gini loh. Aku gak tahu kok aku bisa berubah kayak gini. Itu Tuhan. People can change. Dan kadang ini bukan usaha kita, tapi pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kayak tiba-tiba aja. Kayak kita bisa menangkap sesuatu yang dulunya bukan yang kita inginkan. Dulunya sulit untuk kita memikirkan hal tersebut, tapi hari ini kita jadi mudah menangkap hal itu. Buka dengan saya Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-3. Ini adalah kisah tentang Saulus ke Damsyik. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Pada saat kita diselamatkan, pada umumnya kita itu akan diam dalam gereja lokal dan melayani, ujung-ujungnya kayak gitu.
Namun kita perlu memastikan saat kita melayani, saat kita ada dalam sebuah gereja lokal di GMS kayak gini ya. Kita tuh melayani dan ada di sini tuh karena keharusan atau kehausan. Kita diminta untuk, oh ya mesti kamu lakukan ini, kamu mesti lakukan itu. Atau kita melakukannya karena kita tuh pengen. Kita itu rindu, kita itu ada dorongan untuk melakukannya tanpa diminta. Saya jelaskan satu tokoh tadi diibadatin tentang Daud. Gak ada yang minta sama Daud untuk membangun rumah Allah. Tiba-tiba dalam hatinya dia bilang sama salah satu hamba Tuhan, aku kok pengen ya bangun rumah untuk Tuhanku. Aku hidup tinggal di rumah yang baik. Tapi tabut Tuhan tuh tinggal di kemah. Kemudian hamba Tuhan tuh bilang, lakukan apa yang digandung hatimu. Kemudian Tuhan ngomong sama hamba Tuhan ini. Sejak awal aku milih hamba-hambaku, aku tuh gak pernah loh minta sekalipun ke hamba-hambaku itu. Termasuk sama Daud. Aku gak pernah minta. Tapi Daud ini tiba-tiba punya inisiatif. Apa yang membedakan? Cinta itu ujungnya akan inisiatif. Orang yang mencintai akan selalu hidup itu dengan penuh inisiatif. Gak tunggu diminta, apalagi dipaksa untuk dia mau melakukan itu. Bisa paham sampai sini? Singkat cerita, saya gak usah baca ayatnya semua. Saulus yang awalnya ke Damsyik ini adalah untuk menangkap pengikut-pengikut Tuhan. Sejak dia berjumpa dengan Tuhan, matanya buta 3 hari 3 malam, dia gak makan, gak minum. Setelah didoakan oleh satu anak Tuhan namanya Ananias, terbukalah matanya, dia makan, kekuatannya kembali. Tapi sejak saat itu, tiba-tiba, ini orang jadi berubah. Bukan berubah namanya, semata-mata. Tapi prinsipnya, hatinya, pikirannya, langsung 180 derajat. Dan berkata, aku hidup bukan aku lagi tapi Kristus dalamku. Kok bisa? Se-ekstrem itu. Ternyata orang berubah sangat ekstrem itu bisa. Ini kenapa ya? Ada yang perlu dibetulin? Aman? Aman ya? Jadi memungkinkan loh. Kalau kita tuh misalnya kita melihat diri kita itu, aku gak mungkin berubah. Tak kasih tahu. Kok bunyi lagi ya? Cek. Saya kasih tahu ya. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, pada waktu kita melihat Tuhan, kita bisa berubah. Amin. Dia bilang, ada hal-hal yang gak bisa diubahkan oleh Tuhan. Makanya ada ayatnya. Segala sesuatu itu mungkin di dalam Tuhan. Nothing is impossible. Saya suka satu ayat yang berkata, I can do all things through Christ who strengthens me. Segala sesuatu di dalam Tuhan itu mungkin. Termasuk Saulus ini. Pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia gak expect bahwa dia akan berubah jadi kebalikannya. Nah, kita akan belajar sama-sama. Pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan, sebenarnya apa yang akan terjadi? Pertama, hati yang diubahkan. Pertama-tama pasti hati kita berubah. Tujuannya apa sih hati kita berubah itu? Saya jelaskan. Ketika kita ada dalam sebuah rumah Tuhan, kita bertumbuh, kita pelayanan, di JG, di ministry, ada waktu-waktu di mana kita itu menghadapi atau mendapati kondisi kita tuh gak selalu ideal. Dengan teman CG bisa gak gesekan? Terhadap ministry kita bisa gak ngalami kendala demi kendala? Ganti mic, oke?
Cek, oke. Ada waktunya di mana pelayanan itu gak sesuai dengan apa yang mungkin tertera di job desk. Ada waktunya di mana mungkin pelayan kita gak seideal yang kita bayangkan. Partner kita itu gak seideal di dalam benak kita. Kalau prinsip kita cuman berdasarkan harus pelayanan, maka kita akan cenderung kaku dan hitung-hitungan. Misal nih, ketika di lapangan ternyata gak sesuai dengan ekspektasi kita akan selalu bilang gini, harusnya kan kayak gini. Kok sekarang kayak gini? Harusnya kan seperti, kita jadi hitung-hitungan, kaku. Menuntut semua sesuai dengan yang ada di dalam pikiran kita. Kita hatinya tuh gak bisa fleksibel, gampang menerima. Kemudian gak bisa melihat kenapa itu terjadi. Tahu gak? Ada satu kalimat yang ini gak tahu, kalian pernah dengar gak? Kalimat tanya itu apalagi? Kalau pelayanan kita itu karena keharusan, begitu dikasih tambahan, kalian kan bilang, apalagi sih? Oke? Kenapa? Karena selama ini hanya berdasarkan job desk. Tapi kalau kalian pelayanan karena haus, hati yang diubahkan, kalian kan bisa tanya sama pemimpin kalian, apalagi kok yang bisa aku bantu? Sama-sama apalagi. Tapi yang mendasari kalimat tanya apalagi itu beda. Yang satu karena capek, merasa gak sesuai dengan standar, gak sesuai dengan SOP, kita marah di situ. Karena kaku, hatinya belum berubah. Jangan cenderung akan tanya, apalagi sih? Aku udah kasih yang terbaik, kok masih kurang? Aku udah kasih yang terbaik, kok masih salah? Kok masih dievaluasi? Tapi satunya, kalau hatinya benar, dia akan tanya, apalagi kok yang bisa diperbaiki? Mungkin ada kekurangan ini itu, tolong evaluasi aku. Apalagi yang bisa tak bantu? Saulus dan Paulus itu orang yang sama. Pada waktu dia melihat Tuhan, hatinya diubahkan. Yang keluar dari hidupnya pun berubah. Saya dulu gak nyangka bahwa diri saya itu bisa berkata baik, lembut ke orang lain. Saya dulu orang yang kaku, kasar sekali kalau ngomong. Yang mengakui perubahan itu bukan diri kita. Aku berubah loh. Di mana-mana kita ngaku, aku udah berubah loh. Jangan. Belain mengakui perubahanmu itu orang lain. Yang mengalami, yang merasakan itu orang lain. Suatu ketika, saya itu diminta sama coach saya, kamu udah saat teduh belum? Oh biasanya pagi kok, saya bilang gitu. Pagi sebelum ke kampus, saya bangun jam 5, saya doa, baca Alkitab, kemudian jam 7 saya masuk kelas. Kemudian pemimpin saya bilang, boleh gak saat teduhmu, pagi itu udah bagus, tambahin malam. Saya awalnya gak protes sih. Buat apa? Pagi cukup kok. Terus teman saya nenggol saya, udah lakuin aja. Yaudah, saya nurut kan. Terus pemimpin saya tanya, menurutmu kelemahanmu yang paling dominan itu apa di hidupmu? Saya bilang, saya ini emosian kok. Kalau saya dari Surabaya, saya dulu punya prinsip apa? Senggol bacok. Ngerti maksud saya? Yang dari luar pulau siapa? Nggak tahu ya. Angkat tangan dari luar pulau. Oh cukup banyak ya, nggak tahu senggol bacok. Senggol bacok tuh gini loh. Senggol loh, senggol. Kamu senggol saya. Kamu buat gara-gara sama saya. Dulu saya punya prinsip kayak gitu. Saya bilang sama coach saya, terus coach saya bilang, kamu akan lihat 2 bulan dari sekarang,
pada waktu kamu rajin berjumpa dengan Tuhan, bangun hidupmu. 2 bulan dari sekarang, kamu akan berubah. Dalam hati saya itu ketawa. Gak mungkin lah. Tapi saya sungkan kan ngomong kayak gitu ya. Jadi saya dalam hati, mana mungkin. Keluarga saya aja bilang kok, tabiatmu tuh gak mungkin bisa berubah. Keluarga saya pernah bilang kayak gitu. Tapi saya lakukan, pulang saya satu malam, pagi, malam, pagi gitu ya. Tiba-tiba setelah 2 bulan, saya tuh gak ngitung. Teman saya yang nyenggol tadi itu loh, bilang, udah lakuin aja. Dia bilang gini, An, sadar gak? 2 bulan terakhir ini, kamu tuh gak pernah emosian loh. Terus saya coba flashback, inget. Saya jadi kayak bingung dengan diri saya. Iya ya, kenapa saya gak buat pertikaian dengan banyak orang? Saya dulu suka bertengkar. Kalau bertengkar itu kayak saya tuh puas gitu. Saya pengen ada di sini kayak gitu. Jadi kalau gak ada pertengkaran saya tuh, ayo siapa yang mau cari pertengkaran dengan saya gitu. 2 bulan tuh saya kayak flashback, kok gak ada ya? Iya ya, kapan ya terakhir kali saya ini emosi? Terus teman saya bilang ini, sadar gak An, kamu berubah. Saya tuh masuk kamar saya lagi mikir, kok bisa ya? Ingat kata-kata quote saya. Pada waktu kamu berjumpa dengan Tuhan, kamu akan berubah. Amin. Gak mungkin gak bisa diubahkan. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, pasti ada yang diubahkan. Satu kisah di Perjanjian Lama, saya nggak usah bacakan ya untuk menyingkat waktu. Catat aja ayatnya, nanti dibaca di rumah. Bilangan 9 ayat 18 sampai 23. Bilangan pasal yang ke-9 ayat 18 sampai 23. Intinya saya ceritakan. Bangsa Israel itu kan pada waktu keluar Mesir menuju tanah Kanaan, itu kan bongkar pasang kemah. Dikatakan di ayat-ayat ini, ada waktunya di mana mungkin beberapa bulan, beberapa minggu, selama itu tiang awan, tiang api itu gak beranjak. Kalau tiang awan, tiang api itu gak beranjak, berarti kemahnya belum atau gak usah dipindahkan. Tandanya kapan pindah? Ketika tiang awan itu cabut dari tempatnya. Berarti bangsa Israel mesti ringkes-ringkes atau mulai lepaskan tenda, lepaskan kemah untuk siap-siap pindah. Masalahnya gini, ada waktunya beberapa bulan, ada waktunya cuma semalam 2 malam. Gak tentu. Bayangkan coba, saya waktu baca Alkitab saya coba renungkan ada di posisi itu, seandainya nih. Di tempat yang mereka suka, tempat ini enak nih, airnya enak, dingin misalnya gitu ya. Banyak tumbuh-tumbuhan makanan. Ternyata di situ cuma semalam. Selain mungkin mereka ngomel tempat enak kok cuma sebentar. Belum lagi barusan selesai pasang kemah malamnya. Besok itu tiang awan sudah cabut. Mereka bisa ngomel gak? Tahu gitu Tuhan gak tak pasang kemahnya. Baru selesai pasang, kok Tuhan minta kita berangkat lagi? Tapi bisa jadi kan, di waktu yang mereka gak suka, tiang awan tuh malah gak pindah-pindah. Pernah ngalamin kayak gitu gak? Di CG, kita cocok sama si A, tapi si A malah gak satu CG sama kita. Kita gak cocok sama si B, malah sama dia bertahun-tahun. Betul? Gak berani ketawa, ternyata si B sebelahnya. Kalau gini baru ketawa semua gak ketahuan karena saya yang ngajak. Ya kan? Pernah gak mikir dari sekian puluh pemimpin, kenapa aku dapat pemimpin yang kayak gini? Gak cocok sama aku. Coba pemimpinku adalah coach yang itu. Tapi malah gak pernah jadi coach semua. Kenapa pertanyaannya?
Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan mau. Fokusnya adalah pada waktu kamu melihat Tuhan, kamu akan bisa menerima setiap kondisi. Karena ikut Tuhan bukan tentang enak atau tidak enak. Pada waktu hati diubahkan, kita akan gampang ikut Tuhan. Amin. Jadi sebenarnya pada waktu kita melihat Tuhan itu, hidup kita tuh jadi orang yang lebih mudah untuk orang lain. Nggak sulit. Sama kita tuh jadi mudah. Ada kita tuh lebih mudah. Bukan ada kita malah sulit. Harusnya gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa kok aku sulit berubah, cari Tuhan. Aku percaya kok. Ada titik di mana kau tidak akan sadari bahwa kau akan berubah. Karena merubahmu bukanlah cuman sekedar kekuatanmu. Tapi Tuhan menjumpaimu dan kau bisa berubah. Amin. Yang kedua, pada waktu kita melihat Tuhan apa yang terjadi. Kita akan jadi orang yang selalu ingin lebih. Selalu menginginkan lebih. Saya punya prinsip. Jadilah orang itu yang kayak spons. Tahu spons? Tahu ya? Spons. Spons cuci piring lah. Buat cuci mobil. Tahu ya? Spons kering itu coba masukin ke dalam ember yang mungkin isinya air. Dalam sekejap hitungan detik. Dia langsung menyerap sebanyak mungkin. Oke? Orang Kristen kalau dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Tidak akan pernah ada rasa cukup tentang Tuhan di hidupnya. Dia gak akan bosen, merasa jenuh, merasa kebanyakan tentang Tuhan. Enggak. Dia akan selalu bilang, aku kurang, aku pengen lebih. Kalau tentang Tuhan. Karena gini loh. Pada waktu kita tuh pengen lebih. Saya simpulkan itu namanya kerinduan. Kerinduan akan selalu memunculkan hasil-hasil yang tidak biasa. Selalu ada langkah-langkah extra mile yang untuk apa yang kita kerjakan. Muncul inovasi, kita bisa develop hal-hal tertentu tanpa diminta. Kenapa? Karena kita pengen lebih. Satu ketika saya ini diminta oleh pemimpin untuk pindah ke Samarinda, memimpin Samarinda berjalan mengembalakan gereja lokal di sana. Kemudian saya tuh lihat, kok jemaat di sini pulang ibadah langsung pulang ya. Kami bukan di mall. Kalau di mall mungkin masih bisa kumpul di restoran mana gitu kan. Kami bukan di mall. Kemudian sebelum di gereja diadakan namanya welcome lounge, saya tuh terbesit, apa yang bisa membuat VIP itu atau orang baru itu bisa kita kenal lebih jauh dan orang itu bisa kenal kita. Gereja ini betul-betul bukan hanya punya slogan welcome home, tapi betul-betul home untuk setiap orang yang datang. Punya atau mengalami experience itu. Lalu saya kumpulkan tim inti, saya bilang, make it. Kita harus buat sesuatu betul-betul real atau mengalami experience betul-betul home di tempat ini. Saya coba pikirkan konsepnya. Kemudian kita putuskan, karena belum ada ruangan, gak cukup ruangannya. Kami sekat cuman pakai satu balok yang kami isi tanaman-tanaman. Kami isi sekitar 4 meja bulat di situ. Dengan satu meja itu isinya 4 kursi. Kami sajikan teh hangat lah, kopi hangat. Kemudian snack basah, snack kering kami sediakan. Kemudian kami sambut jemaat-jemaat itu. Kami doakan di sana, kami layani, ajak ngobrol dan seterusnya. Sebelum ada perintah, sebelum ada himbauan, sebelum ada SOP-nya, kita buat welcome lounge. Pertanyaannya gini. Ngapain sih kita ngerepotin diri sendiri?
kalau ada tempat itu berarti butuh pelayanan lebih nggak? Butuh jumlah pelayan Tuhan lebih nggak? Yes. Butuh dana lebih nggak? Yes. Butuh effort lebih? Ya. Mikirin konsepnya. Buat baju sama-sama. Kemudian pakai name tag. Kemudian dikasih pin. Mereka kasih pin. Waktu itu tulis Asmi. Ada yang tulisannya happy to see you here. Kemudian apa ya, saya lupa, pokoknya ada kalimat-kalimat yang berbeda di pin itu yang dipakai oleh tim untuk menyambut VIP. Kenapa sih kita kayak gitu? Kan prinsipnya satu. Pada waktu kita berjumpa sama Tuhan, kita melihat Tuhan. Kita selalu pengen lebih mengusahakan untuk kasih yang terbaik. Enggak cuma dikasih tahu gini, oke dilakukan. Dikasih tahu kayak gini, baru dilakukan. Ya. Selalu ada extra mile. Melakukan lebih daripada apa yang diminta. Itu cirinya. Oke? Kita tiba-tiba punya inisiatif. Buat ini yuk. Bukan ngawur loh ya. Bukan melenceng dari SOP-nya, bukan. Tapi kita bisa tiba-tiba terbesit. Apa yang bisa kita lakukan ya? Aku kok pengen lebih. Saya ceritakan tadi di ibadatin. Saya dulu tuh belum tergabung di ministry. Gak tahu harus pelayanan apa. Kemudian saya tanya sama coach saya. Aku bisa bantu pelayanan apa ya? Karena belum ada Servolution. Aku bisa bantu apa? Dia bilang, bisa bantu di JG. Di JG gak usah Servolution. Terus aku gak tahu aku gak bisa. Aku gak tahu aku ini bisa bantu apa. Cari sama dia. Kemudian pengennya apa? Aku ini gak punya apa-apa. Kecuali kendaraan, saya bilang gitu. Dan saya punya kendaraan cuma sepeda motor aja. Tapi saya pengen lebih. Saya pengen involve lebih. Saya pengen kasih effort lebih di CG itu. Saya tanya, sepeda motorku ini bisa bantu apa? Loh, bisa jemput anggota CG-an. Oke, saya tanya. Berapa anggota CG yang butuh dijemput setiap minggunya? Ada 6. Oke. Saya lihat sepeda motor saya cuma muat 1. Aduh. Gak ada kendaraan lain ya Gak adaan. Jadi selama ini ya kita tuh gantian jemputnya. Oke. Kan dia sudah menawarkan diri kan. Salah, ternyata yang butuh lebih banyak. Saya dulu pelayanan di TIN. Saya tanya, boleh gak tanyakan ke orang tua mereka. Siapa anak yang boleh dijemput paling awal dan pulang paling terakhir. Oh Yan, aku list ya, yang paling available dan paling gak boleh keluar itu yang mana? Jadi yang boleh itu CG jam 4 tak jemput jam 2. Karena saya cuma punya sepeda motor, saya jemput satu. Saya jemput, saya drop, saya jemput lagi yang alamat yang lain, saya drop. Ngerti ya? Gak mungkin kan, anak orang masih SMP, SMA, tak bonceng langsung 6 di belakang. Saya gak CG itu atraksi, saya mau buat sirkus sendiri kan. Jadi orang tua mengizinkan, ya udah saya bonceng. Kan? Saya bonceng, saya taruh 6-6-nya. Nanti pulang ya gitu. Ayo makan, cepet makan, saya bilang gitu. Setelah siapa yang selesai duluan makan, ayo tak antar pulang. Jadi kayak dikejar waktu karena takut kemalaman. Saya lakukan itu tiap minggu. Suatu ketika, kan hati yang diubah kan gak boleh kaku ya. Satu ketika tiba-tiba CGL saya udah mau icebreaker nih. Harus semua berdiri, kita akan mulai icebreaker kita hari ini. Oh semangat gitu ya. Terus dia langsung tiba-tiba waktu bilang gitu dia noleh saya. Aku lupa. Apa? Aku bilang gitu. 1 belum dijemput. Padahal bagian yang saya cukup nantikan tuh icebreakernya. Saya bilang, oke, C. Rumahnya di mana? Dia sebut satu alamat. Jauh. Oke, C, tak jemput, C. Ini orang baru bukan? Baru pertama kali datang minggu laluan. Ini kedua kali. Apalagi ini VIP kan? Semoga gak kepahitan. Saya ngebut ngomong belum ada yang numpang. Saya kebut. Terus sampai depan kosnya. Saya bilang, maaf ya kami ini
Jemputnya telat. Maaf ya. Ya gak apa-apa aku. Dia naik, wah saya sambil ngomong-ngomong sama dia. Sampai di tempat CG. Itu Firman udah mau habis. Terus saya kuatkan dia. Gak apa-apa. Nanti minggu depan kita jemput lebih awal ya. Sama-sama perjuangkan Firman hari ini. Sama kayak aku. Iya. Ya follow saja dia. Dia terima-terima aja. Terus saya kemudian ya udah lakukan lagi. Kayak gitu terus. Tahu gak kenapa? Dengan semua keterbatasan saya. Kenapa saya kayak menyusahkan diri sendiri? Orang yang berjumpa dengan Tuhan akan selalu pengen lebih. Sekalipun di tangannya cuma ada 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikanmu akan cukup kasih makan 5.000 orang laki-laki selama kau libatkan Tuhan di dalamnya. Kau gak akan pernah tahu dari 6 itu mereka akan jadi apa. Yang kau jemputi tadi itu. Paham ya? Kelihatannya kalau kita lihat secara manusia, kenapa sih kita ngerepoti diri sendiri? Enggak loh. Kecenderungan orang yang sudah berjumpa sama Tuhan, sudah melihat Tuhan, akan selalu pengen kasih lebih. Kelihatannya gila sih. Dulu zaman saya, waktu saya masih muda sekali. Ada satu tulisan itu, I am crazy for Jesus. Terus kalimatnya tuh kayak ekstrim-ekstrim. Jesus is my ecstasy gitu-gitu. Saya ini mikir kok gak bijak juga ya. Orang buat stiker kayak gitu-gituan. Maksudnya Yesus tuh buat kita ketagihan gitu loh. Tapi kok diibaratkan dengan obat gitu loh. Akhirnya ya saya ralat. Intinya gini. Kalau kita sudah berjumpa sama Tuhan. Tidak akan pernah ada kata cukup. Itu lebih tepatnya. Kita akan berkata prinsip yang pertama aja loh. Apalagi Tuhan? Apalagi Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan lagi? Kamu kan selalu tanya kayak gitu. Dan saya dapat mukjizat loh melalui kesungguhan saya itu. Saya tahu kan saya punya sepeda motor. Makin lama bukan 6 orang aja. Makin banyak yang jemput. Saya duduk itu sudah berteriak-teriak kesakitan. Itu bayangin ratusan kilo setiap minggunya. Kalau jemput-jemput itu. Terus saya berdoa sama Tuhan, aku minta mobil Tuhan. Supaya jemputnya sekalian gitu loh Tuhan. Yaudah, dikasih puji Tuhan, enggak dikasih bersyukur. Malam itu minta, habis belanja dari minimarket, depan rumah itu minimarket, saya nyebrang. Saya pulang, taruh bungkusan itu, sambil di jalan, saya doa. Kemudian saya tidur. Jam 5 pagi, ada telepon. Saya cuma angkat, saya tahu suara papa saya. Ya Pak, pasik pagi loh Pak, bilang itu. Kamu mobil enggak? Langsung bangun. Saya langsung duduk. Ya Pak, wes gitu. Jadi semangat. Saya langsung nih, ini papa atau Tuhan gitu kan ya. Kan saya barusan minta kemarin malam gitu kan. Kamu mobil enggak? Oh, mau Pak. Ya tapi nanti papa yang atur ya. Pokoknya baru atau bekas, pokoknya papa yang nentuin. Siapa? Tutup itu saya kayak langsung. Oh gitu ya. Oh Tuhan kasih ya. Saya langsung kayak terengah-engah pagi itu. Pada waktu aku mengerjakan visi Tuhan ternyata aku juga bisa berjalan dalam mukjizatnya loh. Ngerti ya? Kayak tiba-tiba aku tuh pengen lebih, aku pengen lebih. Kenapa? Karena pada waktu saya berjumpa dengan Tuhan, saya tanya lagi, apalagi Tuhan, apalagi Tuhan. Bisa gak kita mengalami itu? Bukan dipaksakan, tapi kecenderungan kita kan kayak gitu. Yang ketiga, pada waktu kita melihat Tuhan, kita akan tahu namanya prinsip unstoppable. Kisah Para Rasul 26 ayat 19, coba. Kisah Rasul 26 ayat 19. Oke ya, kita baca sama-sama boleh?
1, 2, 3. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Kasihnya kepada Tuhan itu, saya lanjutkan perkataan saya. Kasihnya kepada Tuhan itu membuat dia seakan-akan aku mengerjakan ini tuh tanpa dipaksa. Aku mengerjakan ini tanpa kayak gak ada tekanan. Sampai dia di dalam sidang, sampai dia di dalam tekanan, sampai dia di dalam penghukuman, dia berkata, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, aku gak pernah gak taat. Penglihatan apa? Pada waktu dia lihat Tuhan itu. Dia tahu bahwa ketika dia ke Yerusalem, dia akan ditangkap, dia akan dibawa untuk jadi tahanan, dia akan dihukum, dan dia akan mati di Roma. Dan beberapa hamba Tuhan sudah mengingatkan dia, seseorang yang dengan tanda-tanda kayak gini akan mati nantinya. Dan tahukah, dia bilang kayak gini, sekalipun aku tahu nantinya aku akan mati di situ, jangan halangi aku. Terus saya baca ayat ini. Kok bisa ya ada orang tahu ada rintangan, ada masalah. Banyak orang mencegah dia dari bahaya. Tapi dia terus maju, bahkan dia ngomong sama orang-orang itu, jangan halangi aku. Untuk aku tetap melakukan kehendak Tuhan. Jangan halang-halangi aku. Sekalipun dia tahu resikonya. Kenapa Paulus menjadi orang yang unstoppable di dalam mengasihi dan melayani Tuhan? 1, dijelaskan di ayat tadi, karena terhadap penglihatan yang dari surga itu aku gak pernah gak taat. Pada waktu kita berjumpa sama Tuhan, perubahan ketiga yang kita alami adalah kita tuh gak bisa dihentikan. Tahukah bahwa ada satu kekuatan yang bisa menghancurkan kita sendiri? Namanya self-destruction. Manusia itu tidak akan pernah bisa hancur karena faktor luar. Tahu gak? Tapi detik dia menyerah atas kehidupannya, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Sebenarnya masalah gak akan pernah bisa menghancurkan orang itu. Kenapa orang itu hancur? Karena dia give up. Karena dia kehilangan pengharapan. Selama dia ngotot, aku gak akan give up. Sampai titik terakhir, aku akan berkata, aku bisa melewati ini. Orang kayak gitu. Tidak akan pernah ada satu masalah pun yang bisa menumbangkan dia. Paulus tahu, dia di situ adalah untuk melayani Tuhan yang dia lihat. Dan dia tahu, selain kematian tidak ada yang bisa menghentikan dia. Kita jadi anak muda yang kayak apa sekarang? Ini aplikasikan dalam segala hal. Di dalam kuliah kalian, di dalam pekerjaan kalian, di dalam tantangan hidup kalian. Whatever dunia ngomong apa, kalian generasi apa. Kalian generasi yang lembek, generasi yang gak kuat, generasi yang gak tough. Apapun yang dunia katakan. Kalian tahu prinsip ini. Selama aku tidak membuat keputusan untuk give up, tidak ada yang bisa menghancurkan aku. Paham ya? Karena firman Allah berkata, selama Allah di pihakku, siapa lawanku? Gak ada. Amin. Saya pernah disuruh give up sama seseorang ketika saya mau skripsi. Saya ini skripsinya di fakultas saya itu butuh penelitian. Kalau tanpa penelitian, saya bisa lulus tapi jalurnya adalah non-skrip. Tapi kalau saya masuk ke skripsi, berarti saya harus penelitian pribadi. Di tengah-tengah saya penelitian itu, saya punya masalah keluarga. Papa mama saya sakit. Beberapa orang termasuk dosen-dosen pembimbing saya itu tahu kondisi saya. Dan mereka karena mengasihi saya, mereka peduli sama saya, mereka sudah berkata, An, gak usah skripsi. Kamu tetap bisa lulus kok. Kamu tetap S1 kok. Tapi jalurnya kamu non-skrip aja. Bedanya apa sih? Kalau jalur skripsi itu kita bisa S2. Kalau non-skrip itu
Gak semua akhirnya mau terima kita sebagai mahasiswa S2. Ngerti ya? Mungkin beberapa orang mengatakan, gak usah idealisme segitunya lah. Udah gak apa-apa. Saya cuma bilang sama diri saya gini, aku udah berjalan sejauh ini. Aku gak akan melepaskan, aku gak akan give up di tengah jalan. Saya tantang diri saya, hadapi. Saya tantang diri saya, selesaikan. Saya tantang diri saya, kamu lulus dengan skripsi. Tahu gak? Saya selesaikan dengan skripsi. Dan saya tetap bisa lulus pakai jalur skripsi. Dan hasilnya bagus. Kenapa? Karena saya buat keputusan untuk itu. Saya tahu Tuhanku itu menyertai aku. Termasuk dalam pelayanan. Siapa yang bisa menghentikanmu adalah dirimu. Jangan selalu salahkan iblis. Wah ini aku dapat peperangan nih gini-gini. Selama kau tidak memutuskan untuk berhenti dan give up di dalam peperanganmu. Tidak ada yang bisa menumbangkanmu. Sebab firman Allah berkata yang menyertaimu jauh lebih banyak daripada yang menyerangmu. Hari ini kalian kuliah di wilayah selatan. Betul? Mostly kalian ini mahasiswa. Mahasiswi? Betul? Yang masih kuliah siapa? Boleh angkat tangannya? Oh cukup banyak. Oh sebelah sini sudah banyak yang lulus. Atau gak kelihatan? Angkatnya gini. Malu. Apa angkat tangan aja. Yang masih kuliah? Oh banyak ya. Thank you, turunkan tangannya. Saya mau tanya sama kalian. Menurutmu possible gak kampus kalian itu, teman kalian itu, fakultas kalian itu akan penuhi ruang ibadah ini? Possible gak? Saya cuma kasih tahu satu hal. Hari ini kalau engkau memilih lebih fokus sama tantangan, kemudian merasa bahwa sulit kok, terjadilah seperti imanmu. Tapi kalau berkata, aku tahu Tuhan yang aku sembah, aku kenal dia. Kayak Paulus berkata, aku melihat dia. Terhadap panggilan yang dari surga gak mungkin gak taat. Aku akan tetap maju, apapun tantangannya aku maju. Tak kasih tahu ya. Kamu akan dapatkan hasil sesuai imanmu. Amin. Jadi pribadi yang unstoppable itu bukan masalah kita tipikalnya ke introvert atau extrovert. Kau pemberani atau pemalu, bukan itu. Lepas dari semua karakteristik manusia. Selama kita tahu kita tuh punya Tuhan, kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Kita gak bisa dihentikan. Oke? Kalau ada satu pribadi yang namanya Paulus ini, dia itu pernah ngalami Tuhan. Dan dia menjadi pribadi yang gak bisa dihentikan. Bukankah Tuhan kita dan Tuhannya Paulus sama? Berarti harusnya kita bisa kayak Paulus dong. Gak ada yang bisa menghentikan kita. Amin. Saya cerita sedikit ya, boleh ya? Saya tutup dengan ini, PAW boleh siap-siap. Bulan 1 kemarin, bulan 2 kemarin, saya dan istri saya check up. Kemudian didapati hasilnya kurang bagus. Saya ternyata divonis kena cancer. Saya kena cancer pita suara, vocal cord cancer. Itu kenapa kalau kalian lihat saya ini sering minum. Jadi singkat cerita puji Tuhan, the cancer is gone. Tiba-tiba diperiksa semua itu bersih. Tuhan buat mukjizat. Tapi efek dari treatment saya itu, saya jadi kayak haus dan harus banyak minum. Masih disuruh banyak minum. Oke? Pada waktu saya ngalami tantangan itu, tahu nggak suara-suara di dalam pikiran dan telinga saya itu bisa ngomong kayak gini. Pelayananmu selesai.
perjuanganmu selesai. Kamu pengkhotbah, you cannot talk anymore. Kau penginjil, kau gembala, kau gak bisa konselingin orang lagi. Kau gak bisa bawakan kabar baik lagi. Itu kalimat kayak terus terngiang-ngiang, kayak terus menghantui saya. Di titik itu, saya berangkat dari satu negara ke negara lain, karena direkomendasikan pindah waktu itu. Satu kali saya cerita sama Pastor Philip juga, waktu penerbangan ke satu negara, saya tidur. Tiba-tiba di pesawat, waktu saya tidur itu ada suara ngomong kayak gini. 14 tahun yang lalu papa saya itu meninggal. Dan koma di Singapura. Saya pada waktu mau flight ke Singapura di tengah-tengah jalan itu, saya tidur, ada suara ngomong kayak gini. Akan kujadikan perjalananmu kali ini berakhir sama dengan papamu. Saya langsung bangun loh itu. Waktu saya bangun itu, saya cuma bilang kayak gini. Kamu bisa punya sebuah alur cerita yang sama. Tapi Tuhanku bisa membuat cerita yang berbeda. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tahukah? Pada waktu saya datang di sana, singkat cerita, dokter semua memastikan 95% this is vocal cancer. Waktu saya dikasih tahu gitu, saya dari isi cuma senyum. Oke dok, what next? Terus dokter bilang gini, Sir, I just told you this is cancer. Are you okay? I'm okay. Let's do it. Dia bingung melihat saya. Dia tanya, kenapa kamu tenang sekali? Ini cancer, dia bilang kayak gitu. I know. Apa kau ada pilihan? Aku menghadapi dengan takut atau kau memilih hadapi ini dengan berani? Kau jatuh dari saya, kau pilih mana? Dia langsung bilang, I like your spirit. Jaga spirit kayak gitu. Dari sisi aku akan melakukan yang terbaik dari sisi medis. Please jaga kayak gitu. Karena pasien kayak kamu pasti sembuh. Wah dia bilang kayak gitu. Oke kan? Saya masuk ke ruang operasi, diambil sampel untuk biopsi. Kemudian harus menginap, rawat inap dan sebagainya. Kemudian akhirnya saya berakhir di treatment selama beberapa bulan di Kuala Lumpur. Peperangan saya belum selesai. Setiap hari itu ada terngiang-ngiang. Nikmati waktumu, kamu gak akan lama. Nikmati waktumu, kamu sebentar lagi. Oh, itu terjadi. Hampir setiap hari. Tahu gak apa yang saya lakukan? Saya cuma pegang perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu penting. Pada waktu kamu mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan, tidak ada yang bisa stop perjalananmu. Saya dapat satu ayat. Di Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan yang akan berperang buat kamu dan kamu akan diam saja. Tiba-tiba kalimat itu melompat di hati saya dan saya berkata, I will live not die and I will tell. Saya bilang, everyone about Jesus. Di dunia orang-orang hidup. Setiap hari akhirnya saya itu menghadapi dengan bukan positif, dengan iman dan saya berkata, saya sudah tahu saya akan sembuh. Saya cuma perlu ngelewatin ini. Tidak akan saya biarkan sekalipun penyakit yang namanya cancer itu mematahkan satu ini, pengharapan dan iman saya. Yang buat keputusan siapa? Kita. Hari ini apa giantsmu? Apa tantangan hidupmu? Kalau kau tahu ada tantangan hidupmu, satu hal. Kalau aku melihat Tuhanku, aku tahu Tuhan menyertai aku. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Termasuk ketika kita mau memenangkan sebuah wilayah. Saya bilang pada istri saya bilang pada pemimpin saya, I'll be back. Saya bilang, I'll be back. Saya akan kembali sama Rinda. And come back stronger.
pastikan iblis bayar berkali-kali lipat. Jiwa yang tak tuai 2 kali lipat. Karena aku sempat off berapa bulan, aku akan minta tuayan berapa kali lipat. Orang yang ngelihat Tuhan, orang yang ngalami Tuhan, orang yang percaya Tuhan, keberaniannya harus nyata. Bukan masalah tipikalnya kita kayak apa. Paham maksud saya? Lepas dari kita introvert, aku pemalu, aku pemberani. Tidak, tergantung itu. Sebab kita tahu siapa yang menyertai kita. Saya cukup pegang perkataan Tuhan dan saya maju. Saya cukup pegang perkataan Tuhan dan saya melangkah. Itu cukup. Hari ini kalau kau tahu Tuhan menyertaimu, melangkah saja. Cek event di depan mata minggu depan ini kan. Let's do it. Tidak ada orang yang terlalu sulit untuk dimenangkan bagi Tuhan. Amin. 3 poin ini tolong munculkan. Pada waktu kita melihat Tuhan, apa yang terjadi? Hati kita diubahkan dulu. Yang kedua, di situ dikatakan bahwa kita selalu menginginkan lebih, nggak pernah ada rasa cukup. Yang ketiga, baca sama-sama yang ketiga ini. Unstoppable. Kau gak akan terhentikan. Amin. Ayo kita buat wilayah selatan ini mengalami sebuah gelombang pemulihan, gelombang keselamatan yang baru. Dimulai dari siapa? Tuhan dan kita. Amin. Saya dulu dari selatan. Saya pegang short youth dulu. Saya minta sama Tuhan waktu itu. Kasih aku selatan. Gak nanggung Tuhan. Tak masuki setiap tempat yang perlu aku jangkau. PAW boleh naik. Salah satunya adalah TL kalian. Siapa? Anthony. Minggu lalu dia ketemu saya tuh baru kenal dia. Dia bilang, "Ko, aku mau buat pengakuan." Apa itu? Aku udah tahu kok sejak lama. Dulu kok sering diundang di fakultasku di UKP. Satu ketika panitia tuh ngundang, siapa yang diundang di pembicara ya? Mereka nyebut nama Koaan. Dia bilang, aku tanya-tanya, siapa ya orang itu? Kok semua orang nyebut namanya Koaan, suruh ngisi di sini? Aku lihat Koaan, oh ini. Oh banyak juga ya yang datang ya. Dia bilang kayak gitu. Dia dulu gak mau ke KMS. Saya cuma setia melakukan. Saya masuk ke fakultas-fakultas. Saya berkhotbah di sana. Terus saya berjumpa minggu lalu dan dia bilang, tapi sekarang aku berakhir di sini kok. Sebagai anak di rumah ini. Dan aku melayani visi ini bersama-sama. Tahu gak? Gak ada yang bisa menghentikan kita. Bahkan apa yang kita tabur itu, tuanya bisa bertahun-tahun kemudian. Lakukan bagianmu sekarang. Jangan mau dihentikan oleh apapun. Amin. Bangkit berdiri sama-sama.